Nama saya Marcelinus Ibnu Sandu, NIM 2205531161, dosen pengampu Prof. Dr. Tejo Koda Gede, Tritan India, STMT. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan material teknik asli logam dan paduan. Bab 2. Tahap-tahap dan fase transformasi dalam sistem besi karbon. 2.5 Perlakuan panas baja 25 karbon. 2.6 Pengerasan. Masuk dalam 2.5 Perlakuan panas baja 25 karbon. Perlakuan panas mengacu pada kombinasi operasi pemanasan dan pendinginan yang diterapkan pada material dalam keadaan padat untuk tujuan tersebut, menghasilkan sifat yang dingin. Perubahan sifat akibat perubahan degree sifat paduan besi karbon dapat divariskan dengan batas lebar dengan cara perlakuan panas. Hal ini membuat zat besi menjadi bahan yang unik dalam lingkungan kegunaannya, struktur pada material yang dihasilkan oleh operasi perlakuan panas. Semua perlakuan mengalahkan di atas, kecuali perlakuan panas mengeras yang melibatkan pendinginan cepat atau pendinginan. Dapat didefinisikan sehubungan dengan diagram kesetimbangan biasa, gambar 2.1 hal 66, dengan keberhasilan yang wajar. Oleh karena itu, hal ini dapat disebut sebagai perlakuan panas kesetimbangan. Perlakuan panas pengerasan bagaimanapun melibatkan kondisi harus didefinisikan dalam kaitannya dengan TTT dan CCT. Austenistics. Langkah pertama dalam perlakuan panas adalah dengan austenti baja. Austenistics terdiri dari pemanasan baja sampai suhu di atas suhu transformasi dan ditahan di sana untuk waktu yang cukup sehingga dikonfirmasi seluruhnya atau sebagai keaustentik. Itu suhu yang diperlukan tergantung pada baja karbon dan dapat ditentukan dari diagram equilibrium besi karbon. Baja hibotoid dibakar dengan pemanasan pada suhu di atas garis A3. Baja hibotoid dibakar dengan pemanasan sampai suhu di atas garis ACM untuk normalisasi dan di atas A80 untuk ani penuh, karena austentit terbentuk oleh proses nukleasasi dan pertumbuhan waktu yang cukup harus diperolehkan. Difusi terjadi jika dibutuhkan austentit homogen. Semakin tinggi suhu austentit, semakin sedikit waktu untuk austentisasi. Anil. Dalam praktik perlakuan panas baja, proses ini mengacu pada austentik, diikuti dengan pendinginan yang sangat lambat. Sebaiknya ditungku atau bahan isolasi panas yang baik, rentang suhu austentik atau ani penuh. Kita bisa lihat gambar di sini. Gambar 2.11. Kisaran suhu untuk berbagai perlakuan panas untuk baja karbon yang ditunjukkan dalam kaitannya dengan diagram kesetimbangan besi karbon. Pada suhu rendah, tujuan dari perlakuan panas anil adalah untuk melunakkan baja dan perbaiki machinability. Ini juga dapat digunakan untuk menghasilkan penyempurnaan butir dan distribusi seragam dari unsur penyusun yang ada. Bantuan stres dan proses anil. Kedua proses ini yang digunakan untuk menghilangkan stres sangat mirip. Keduanya dilakukan dengan memasang baja sampai suhu di bawah garis A1. Proses anil digunakan dalam industri lembaran dan kawat untuk menghilangkan tekanan akibat kerja dingin dan melunakkan baja dalam kurung dengan rekristalisasi. Untuk dikerjakan lebih lanjut,
tekanan sisa karena mesin berat dilepas dengan bantuan tegangan normalisasi. Tujuan normalisasi adalah untuk menghasilkan baja yang lebih keras dan kuat daripada anil penuh dan untuk memperbaiki ukuran butir. Kita bisa lihat gambar di sini. Gambar 2.12 berbeda struktur perlit karena anil dan normalisasi dalam kurung skematik. Perit dalam baja hyportoid yang dinormalisasi dan semente protekoid kurang dalam baja hiprotokoid dibandingkan dengan baja anil. Menormalkan dengan demikian menghasilkan struktur perlit yang lebih halus dan lebih melimpah. Hasilnya adalah baja yang lebih keras dan lebih kuat. Spordising pada baja hiprotokoid anil seperti yang telah disebut sebelumnya. Plasmentit keras membentuk jaringan ebriliting di sekitar area perlit sehingga menyebabkan mesin tidak bermutu. Struktur yang tidak diinginkan ini dapat dihilangkan dan machinability ditingkatkan dengan proses perlakuan panas yang dikenal sebagai spordising, annealing atau spordising. Proses ini memungkinkan penyempitan baik di jaringan maupun di daerah perlit untuk mengasumsikan bentuk perlit bulat atau spheroid. Struktur mikro dari baja hipotokoid spertucide terdiri dari cemented spheroid dalam matrix ferit. Struktur ini mungkin yang paling stabil dari semua agregat ferit dan cemented. Kita bisa lihat gambar di sini. Gambar 2.13. Struktur mikro cementium spheroidisasi terdiri dari santaida cementit yang disematkan pada matrix atau ferit. Vertical sportan cukup besar agar mudah terlihat di bawah mikroskop. Martensit, bainit, dan perlit dapat dilipat ke dalam struktur mikro ini dengan menahan logam tepat di bawah suhu kristis yang lebih rendah untuk waktu yang cukup lama. Pengerasan. Istilah pengerasan baja biasanya mengacu pada pembentukan struktur martensit. Pengerasan baja dengan pembentukan martensit adalah di antara fenomena alam yang paling indah. Peradaban manusia berhutang pada proses penting ini. Proses yang bisa digunakan untuk pengerasan baja adalah austentik. Logam dengan memanaskannya sampai suhu di atas suhu transformasi dan menahannya untuk waktu yang cukup lama untuk melarutkan karbida di austentit dan kemudian mendinginkan baja austentit dengan cepat, biasanya dengan pendinginan dalam air atau minyak, menyebabkan transformasi austentit menjadi martensit. Tempering atau gambar adalah perawatan panas yang mengurai stres dan melembutkan. Hal ini dilakukan pada baja segera setelah pengerasan. Sementara tujuan pengerasan adalah untuk mendapat kekerasan maksimal. Kondisi martensit sepenuhnya dalam baja bahwa tempering adalah menjual sebagai dari kekerasan ini untuk membeli beberapa keuletan, kekerasan atau kekuatan tinggi dan keuletan tinggi tidak dapat diperoleh bersama dengan baja yang diolah panas, karena biasanya tidak bisa memilih kue dan memakannya juga. Jika banyak keuletan diperlukan, maka sebagai besar kekerasan harus dikorbankan. Karena tempering adalah proses yang melibatkan difusi, suhu dan waktu adalah faktor. Namun, untuk baja ekotoid sebagai besar perlunakan terjadi pada beberapa menit pertama penempatan. Tempering biasanya dilakukan sekitar 1 jam.
sebelumnya. Untuk baja hipoto ini, struktur seperti ini tidak dapat diperoleh dengan pendinginan terus-menerus dari garis A1 sampai suhu kamar, dan ternyata pendinginan terputus harus digunakan dalam perawatan Austin Spring. Kita bisa lihat gambar di sini. Gambar 2.14. Diagram transformasi skematik untuk baja karbon 0,77% karbon yang menunjukkan jalur pendingin untuk 1. Austin Spring, 2. Martin Spring, 3. Metode pemadaman dan tempering konvensional. Struktur bainit yang diperoleh dengan Austin Spring menunjukkan sifat superior dibandingkan dengan struktur Martin Stigmara hanya pada kisaran kekerasan tinggi RC 50-60 dan hanya untuk baja karbon. Namun dalam kisaran kekerasan RC 25-45 yang seringkali penting, struktur Martin Stigmara lebih unggul pada struktur yang transformasi langsung perlit dan martesi dalam kuletan dan ketangguhan. Namun seperti yang telah ditujukan sebelum, pendingin ke suhu kamar yang digunakan dalam metode konvensional untuk menyebabkan pembentukan martesi memiliki kelemahan dalam menyiapkan beberapa tekanan pada tegangan makro baja yang dihasilkan dari gradien termal karena pendinginan gratis dan tekanan mikro akibat ekspansi volume yang menyerati pembentuk martesi also forming. Ini adalah jenis pemutus terputus lainnya di mana baja Austin diinginkan dengan cepat untuk menghindari hidung priorutara sampai suhu di atas M3 mengalami kerusakan plastis pada suhu tersebut dan kemudian dipadamkan pada suhu sekitar untuk menghasilkan struktur martesi. Dengan proses ini, pengerasan regangan ditambahkan pada pengerasan wedge, dan ini memberikan produk yang sangat kuat untuk kepentingan teknik utama. Austin forming biasanya diikuti dengan tempering singkat. Pengerasan. Selama memadamkan spesimen baja dengan ukuran yang cukup besar, permukaan pendingin paling cepat karena berada dalam kontak dengan medium pendingin. Sementara pada berbagai kedalaman di bawah permukaan, tingkat pendinginan menjadi semakin lambat. Akibatnya terjadi variasi struktur mikro yang dihasilkan di kedalaman. Efek ini menunjukkan secara skematis pada gambar 2.15. B. Di mana inti pendingin diplot untuk mewakili tingkat pendinginan di permukaan suatu tempat di tengah jari-jari dan di tengah bar yang cukup besar selama pendinginan drastis. Kurva lain yang diplot pada diagram ini menunjukkan tingkat pendinginan kritis. Kita dapat menyimpulkan dari posisi kurva pendingin sehubung dengan diagram CT bahwa lapisan permukaan bar akan menjadi martesi. Pusatnya akan berwarna perlitis. Lapisan lain yang akan ditransformasi ke berbagai campuran martensit dan perlit. Kita bisa lihat gambar di sini. Gambar 2.15. Kurva pendinginan pada posisi berbeda pada bila berdiameter 25,4 mm selama pendinginan gratis dalam air diaptasi dari M ke A. Grossman dan EC Bain Equative Heardability dalam prinsip ES01 perlakuan panas CD kelima American Society for Methane S,1964 digunakan atas izin kurva pendingin dan mikrostruktur akhir yang terkait dengan diagram CT.
baja atau goit. C. Kekerasan melintasi bar baja musuh dengan komposisi yang sama namun dengan SIM yang berbeda. Skematis, variabel yang meliputi ukuran dan bentuk batang, memasukkan jenis dan komposisi dan ukuran butiran logam dalam kurung austentik. Masukkan jenis kekerasan sangat dikuatkan oleh jenis Quench 29 peringan yang lebih efektif meningkatkan laju pendinginan dan karenanya kemampuan pengerasan untuk menghilangkan jenis Quench sebagai variabel adalah kebiasaan untuk merujuk semua kemampuan mengeras pengukuran ke standar Quench. Pengaruh penambahan paduan pada posisi kurva transformasi telah disebut sebelumnya. Elemen penggabungan Fibonacci harus berfungsi dalam kurung selain karbon selama reaksi Perlit memperlambat pembentukan Perlit dan menginjak kurva C agar tepat. Selain itu, elemen 31,32 paduan ini meningkatkan kemampuan pengerasan satu. Sebenarnya mendapat ketahanan yang diinginkan adalah salah satu alasan utama untuk menggunakan baja paduan. Pengujian Jomny. Karena kekuatan merupakan faktor utama dalam desain spesifikasi material dalam banyak aplikasi industri, baja didasarkan pada kemampuan ketahanan, bukan komposisi kimia. Oleh karena itu, perlu memiliki alat kuantitatif untuk mengukur kemampuan pengerasan baja. Metode yang mudah digunakan dan digunakan secara luas untuk menentukan tingkat ketegaran menggunakan tes pengerasan kualitas akhir atau uji Jomny dengan memanaskan suhu yang sesuai di dalam tungku dan kemudian segera dipindahkan ke Quench Jack, di mana sebuah jet air pada suhu tertentu ditakdirkan bagian bawah spesimen pada tingkat volt tertentu, bagian atas pendinginan di udara. Jadi dalam satu spesimen seseorang dapat memperoleh berbagai tingkat pendinginan yang bervariasi dan pendinginan air yang cepat di satu ujung ke arah udara yang lambat pada saat yang lain. Ini adalah keuntungan dari tes Jomny. Kita bisa lihat gambar di sini. Gambar 2.16. Bar Jomny yang dipegang 12,5 mm di atas pipa berdiameter 12,5 mm dengan vat bersibur sehingga vat akan naik pada tidak adanya spesimen ke level 65 tambah 10 mm di atas. A. Paralel berjalan di sisi berlawanan dari bar. B. Kurva Jomny yang keras. Kebermaknaan kemampuan keras. Meskipun pengerasan baja meningkat dengan meningkatkan kandungan karbon, ketahanan karbon sederhana dari paduan karbon ringan memang sangat rendah. Namun baja karbon komersial selalu mengandung beberapa magang karena proses pembuatannya dari meningkat kemampuan pengerasannya. Semua elemen pada yang dalam kurung kecuali coat bulk sejauh larut dalam besi meningkatkan kemampuan pengerasan baja. Ketahanan tinggi diperoleh dengan penambahan unsur paduan lainnya. Sebuah pertanyaan mungkin bertanya, apakah daya tahan tinggi diinginkan? Jawabannya adalah ya, tapi tidak selalu. Untuk baja yang harus dikeraskan sebagai salah satu langkah terakhir dalam pembuatannya, kemampuan pengerasan yang tinggi adalah properti yang diinginkan karena bagian logam dapat diubah menjadi magnesit